Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pagi hari ini. Saat ini sebelum kita masuk dan merenungkan firman Tuhan, kita bersaat teduh tadi sudah. Sekarang kita masuk dalam hal berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mampukanlah kami Bapa untuk dapat menjalani hari demi hari dalam hidup ini dengan baik, hingga akhirnya kami dapat selalu mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kami. Dan sama seperti hari-hari sebelumnya, untuk mengawali hari yang baru, kami akan membaca dan merenungkan firman. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini masih kisaran kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kemarin kita sudah membaca ketika Paulus dan Apolos melakukan pelayanannya, ternyata orang-orang di Korintus menyambut dengan mengatakan seolah-olah Allah itu kalah selangkah, di mana mereka sudah lebih dahulu maju ketimbang firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Oleh karena itu ada satu hal di mana saya agak keberatan mengatakan bahwa Korintus itu adalah jemaat. Karena apa? Kalau memang mereka adalah jemaat, mereka mengenal Tuhan. Akan tapi kenapa kehidupan mereka seperti ini? Kalau kita baca dalam pasal 6 ayat 12 sampai ayat 16, mengapa mereka menyerahkan diri mereka kepada percabulan? Percabulan adalah melakukan perhubungan atau hubungan seks dengan wanita-wanita atau para pelacur pada waktu itu. Dan hal itu direstui oleh para istri mereka. Mengapa? Karena untuk menjaga hubungan perkawinan mereka, tanda kutip tidak bercerai. Nah, kalau hal itu dibiarkan terus-menerus, apakah itu bisa dikatakan sebagai jemaat di Korintus? Dan oleh karena itu firman Tuhan Paulus katakan tentang kedagingan itu atau perut itu atau makan itu memang penting. Akan tetapi kerohanian itu penting. Itu jauh lebih penting untuk akhirnya dapat membawa kita kepada keselamatan. Dan oleh karena itu jangan cemarkan tubuhmu dengan hal percabulan. Ya, kalau bacaan kita selanjutnya, kalau kita memperhatikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14, Paulus di sana mengatakan begini. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Paulus memberikan satu kekuatan untuk akhirnya jadikan satu pegangan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi Paulus menyampaikan berita kebenaran bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah suatu hal di mana keselamatan itu terjadi dalam diri kita, dalam mereka yang percaya. Dan oleh karena itu diperkuat lagi dengan Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Perhatikan, hawa nafsu dan kedagingannya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, itu kita bisa katakan jemaat. Akan tapi mengapa ini terjadi? Para suami direstui oleh para istri untuk melakukan percabulan. Itu istilahnya sama seperti kalau kita maaf tanda kutip, ketika para suami pergi ke lapo tua, para istri mengatakan apa? Lebih bagus mereka ke lapo tua, bermain judi dan lain sebagainya atau minum tua, ketimbang mereka duduk-duduk di tempat yang tidak benar. Bacaan kita mengatakan pada ayat yang ke-16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nats, keduanya menjadi satu dan satu daging. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika hal ini dibiarkan, maka pemahaman roh dan kedagingan ini bisa berbahaya. Daging bisa binasa, roh yang akan bertanggungjawabkan perbuatan. Jadi harus menjaga hubungan itu, baik tubuh yang adalah kedagingan itu dengan roh itu, untuk akhirnya bisa berjalan berbarengan, untuk akhirnya kita dapat peroleh keselamatan yang daripada Tuhan, baik suami maupun para istri dalam bentuk keluarga Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini.